kata Menpora Zainuddin Amali saat memberi keterangan pers pada Jumat 10 Juli 2020 pagi di Arena GBK, Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta. Pernyataan itu disampaikannya terkait pilihan tempat untuk headquarter sekaligus press center perhelatan Piala Dunia U20 pada Mei hingga Juni 2021 mendatang. Jadi menurut kami ini tempatnya memang ada pilihan lain yang ditawarkan oleh Pak Dirut, tapi setelah kami lihat sepintas langsung kita bisa menentukan bahwa inilah tempat sekretariat panitia Piala Dunia U20 tahun 2021. Dengan begitu, Wisma Serbaguna di Jalan New Delhi yang tepatnya di belakang Hotel Century, Jalan Pintu 1 PPK GBK yang pernah menjadi markas komando Asian Games 2018 lalu tidak dipilih menjadi headquarter. Secara selintas, pemilihan Arena GBK sangat tepat. Pertama, letak Arena GBK yang bersebelahan dengan Hotel Mulia dan berada di bagian depan, jadi tempat itu mudah dijangkau. Kedua, ini yang jauh lebih penting. Arena GBK adalah gedung baru. Dengan begitu, maka pemerintah tak perlu mengeluarkan dana yang ekstra untuk headquarter. Selain itu, Arena GBK berada persis di depan Stadion Madia. Stadion yang menurut hemat saya pasti akan digunakan untuk babak penyisihan. Tentu harus ada perbaikan, tambahan tribun utara dan selatan, di mana saat ini tribun yang ada hanya timur dan barat. Jika tidak keliru, FIFA mensyaratkan setiap laga minimal wajib disaksikan 10.000 penonton. Dan PSSI saat bidding tuan rumah telah menyanggupinya. Untuk itu, Stadion Madia lah yang harus jadi pilihan. Tapi Madia membutuhkan tribun tambahan. Kondisi tribun saat ini, jika tidak salah, hanya mampu menampung 9.000 penonton. Sementara stadion utama dengan kapasitas kursi 73.000 menjadi tidak masuk akal jika digunakan untuk penyisihan. Sebagai wartawan sepak bola senior, saya punya 2 pengalaman meliput Piala Dunia. Italia tahun 1990 dan Amerika tahun 1994, serta 1 Piala Eropa di Swedia pada tahun 1992. Di Italia pada tahun 1990 ada 2 headquarter, yakni di Stadion San Siro Milan untuk pembukaan dan Stadion Olimpico Roma untuk laga final. Begitu juga di Amerika pada tahun 1994, di mana Stadion Soldier Chicago Field untuk laga awal dan Stadion Rose Bowl Pasadena untuk penutupan. Keempat tempat itu berada di stadion. Lalu, saat Piala Eropa 1992, Stadion Rasunda di Stockholm dan Stadion Ullevi di Göteborg yang menjadi headquarter. Bedanya, kedua headquarter itu berada di luar stadion. Posisinya nyaris serupa dengan Arena GBK. Para delegasi FIFA dan media tidak repot untuk mencapai stadion. Waktu tempuh pun relatif singkat. Jadi, penetapan GBK Arena oleh Menpora Zainuddin Amali sangat tepat. Tinggal 1 tempat lagi untuk headquarternya, dan semoga itu juga tidak jauh-jauh dari stadion. Sekali lagi, saya ingin berbagi pengalaman khususnya kepada wartawan-wartawan muda yang saat ini sedang bertugas. Event Piala Dunia berbeda dengan kegiatan olahraga lainnya. FIFA
memiliki aturan baku yang harus diikuti. Ini terkait dengan kesempatan meliput. Meski eventnya ada di Indonesia, itu tidak berarti wartawan sepak bola kita bisa meliput secara leluasa. Pastinya FIFA membatasinya dengan ketat. Jadi, jangan kaget kalau kuotanya hanya total 20% dari jumlah yang ditentukan FIFA. Urut-urutannya, wartawan tuan rumah, wartawan negara peserta, wartawan negara asal produk yang jadi sponsor, dan wartawan negara yang bukan peserta. Pengetatan terjadi selepas Piala Dunia 1990 Italia. Waktu itu, ada sekitar 30 wartawan Indonesia yang meliput. Sebagai contoh, dari kelompok Kompas Group saja, ada 6 wartawan. Dari tabloid bola pada saat itu, 4 wartawan. Dan Surya 2. Grup Suara Pembaruan ada 3. Grup Suara Merdeka mengirimkan 4. Pos Kota 1, Pikiran Rakyat 1, Media Indonesia 1, Waspada 2, Tempo 1, Suara Karya 1, dan lain sebagainya. Posisi ini diprotes banyak pihak. Akibatnya di Piala Dunia 1994, jumlah peliput kita berkurang drastis. Setelah itu, jumlah wartawan Indonesia yang meliput benar-benar dibatasi. Selain itu, di Piala Dunia Senior, wartawan yang ingin meliput diwajibkan mendaftar 6 bulan sebelum kick-off. Dan kita diwajibkan memilih jadwal yang masih berupa kotak-kotak. Setiap laga yang kita pilih, FIFA menyiapkan tiketnya. Artinya, ID card yang kita peroleh hanya untuk masuk ke media center. Dan terakhir, setiap wawancara harus yang kita lakukan, FIFA membuat tarif. Ini pernah dialami oleh almarhum Rudy Badil, senior saya di Kompas. Saat itu, Badil sedang menunggu Luca Monte di Jemolo, ketua panpel. Lalu ada stafnya yang salah pengertian, meminta Badil ke ruang lain. Ternyata di sana ada pelatih Kamerun asal Soviet, Valeri Nepomniachtchi. Badil pun tak menyanyiakan kesempatan. Ia langsung mewawancarai. Begitu selesai, ia disodori tagihan $5.000. Setelah beradu argumentasi, Badil akhirnya dibebaskan. Tapi ia diwajibkan membuat surat pernyataan tak akan menurunkan wawancara dalam bentuk apapun. Begitulah sedikit kisah peliputan Piala Dunia. Semoga bermanfaat.